Kamu pikir aku lemah, Laras? Tidak, mungkin dulu ya. Karena aku bodoh, telah percaya pada cinta Bayu. Sekarang tidak akan biarkan kamu menghinaku. Aku akan buktikan siapa yang sebenarnya wanita berkelas itu. Gumam Amira penuh kemarahan dan kesal. Dia juga berjanji akan menjadi wanita tangguh dan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Tidak mau terus merasa kesal, Amira pun beranjak dan pergi dari kamarnya untuk mencari udara segar. Dilihatnya Axel sedang duduk sembari menonton TV. Amira menghampirinya dan mencium puncuk kepala Asem. Dengan melihat wajah putranya, kekesalan dan kemarahan Amira karena Laras sedikit terobati. "Ma?" Sapa Axel mendongak untuk melihat mamanya. Amira tersenyum melihat wajah tampan putranya yang polos dan masih murni. Axel adalah satu-satunya kekuatan yang ada untuk tetap menjadi wanita tangguh dan kuat setelah prahara rumah tangganya. "Axel, mau temani mama nggak?" Tanya Amira dengan suara lembut. "Kemana, Mah?" Mata Axel terbinar membalas tatapan Amira. "Belanja susu untukmu," jawab Amira. "Mau, Mah? Sekalian aku beli jajan dan es krim ya, Mah?" "Gak banyak kok, Mah, cuma sedikit aja," ucap Axel sembari mengacungkan ujung jari telunjuk dengan ujung ibu jarinya memberi kode sedikit. "Boleh," Amira mengangguk. Sebenarnya dia tidak benar-benar hanya ingin membeli susu untuk Axel saja, tapi ingin mencari udara segar untuk melepaskan rasa penat karena pesan cat Laras. Dia pikir dengan jalan-jalan keluar rumah dia dapat melupakan semuanya tentang Laras dan Bayu walau hanya sejenak saja. "Amira, mau kemana?" Amira dan Axel kaget saat membuka pintu hendak pergi. Tiba-tiba di depan pintu telah berdiri Nando dengan wajah tergesa-gesa. Dia heran kenapa Nando kembali pulang. "Kamu, apa ada yang ketinggalan?" Amira pikir Nando kembali ke rumah sebelum waktunya pulang kerja karena ada yang tertinggal di rumah. Makanya dia kembali untuk mengambilnya. "Iya, berkasku ketinggalan di kamar, makanya aku pulang untuk mengambilnya," jawab Nando. "Kamu sendiri mau kemana?" Nando malah mengalihkan topik dan mengalihkan pandangannya pada Axel. "Aku dan Axel mau keluar sebentar ke minimarket. Kebetulan susu Axel habis," jawab Amira sembari melirik Axel dengan senyum tipis. Senyum itu pun dibalas oleh Axel. Bocah kecil itu langsung mengangkat tangan sembari menegakkan jempol. "Kalau begitu, bareng saja sama aku. Tapi aku ambil berkas dulu di kamar. Kalian tunggu sebentar." Nando segera berjalan masuk untuk mengambil berkas. Namun Amira segera mencegahnya hingga langkah Nando tertahan. "Tidak perlu, Nando. Aku dan Axel bisa naik taksi saja. Lagi pula, kamu pasti terburu-buru dan sibuk." Amira menolak tawaran Nando. Apa yang dikatakan Amira memang benar. Dia kembali pulang untuk mengambil berkasnya karena akan melakukan meeting penting. "Oke, baiklah. Maaf, kali ini aku tidak bisa menemani dan mengantar kalian karena aku ada rapat penting. Atau biar aku minta sopir mengantar kalian saja?" "Tidak usah, aku pergi sendiri." "Naik taksi," tolak Amira. "Lagi pula, sekalian mau jalan-jalan santai saja. Siapa tahu ketemu rumah yang mau dikontrakan," sambungnya. Wajah Nando sedikit sedih mendengar Amira kembali membahas masalah rumah kontrakan. Hanya saja, dia tidak bisa melarang Amira melakukannya. "Atau begini saja, di dalam garansi ada mobil. Kamu pakai saja. Kamu bisa nyetir, bukan?" "Tidak usah, Nando. Kami naik taksi saja. Lagi pula, akan lebih aman naik taksi ketimbang bawa mobil sendiri." Nando tidak bisa memaksa Amira menerima tawaran kebaikannya. Wanita yang berdiri di hadapannya itu sejak sekolah dulu memang memiliki keteguhan yang bulat dan kuat. Sejenak dia berpikir apa yang dikatakan Amira benar. Akan lebih aman Amira pergi menggunakan taksi dibandingkan bawa mobil sendiri. Dia tidak meragukan keahlian Amira mengemudikan mobil. Hanya saja beberapa hari ini Amira sedang dirundung kesusahan dan kesedihan akibat perceraiannya. Bisa jadi pikiran dan hatinya belum tenang, maka akan sangat berbahaya bila mengendarai mobil sendiri. "Baiklah, kalau begitu kalian hati-hati di jalan." Akhirnya Nando mengalah dan tidak memaksa. "Axel, jaga mama dan jangan biarkan ada orang yang menyakitinya," bisik Nando membungkuk dan mendekati wajah di telinga Axel. "Pasti, Om. Aku pasti akan menjaga mama dan tidak akan biarkan ada orang yang menyakiti mama," saut Axel dengan suara lantang, nyaring dan sedikit cempreng khas anak kecil. "Bagus, ini baru namanya jagoan." Nando mengangkat tangan untuk beradu tos pada Axel dan dibalas Axel dengan cepat, lalu mengusap kepala bocah kecil itu. Nando kembali mengarahkan pandangannya pada Amira. "Kalian hati-hati di jalan," pesannya. Setelah mengucap terima kasih,
dan Axel pun mengucap selamat tinggal pada Nando. Amira dengan menggandeng tangan Axel berjalan dan menunggu taksi. Sedangkan Nando sendiri langsung pergi masuk ke dalam rumah dan mengambil bekas yang tertinggal. Saat dia keluar rumah, Amira dan Axel sudah tidak ada. Mungkin mereka sudah mendapatkan taksi, gumamnya. Nando mengedarkan mata mencari keberadaan mereka sebelum Ariknya masuk ke dalam mobil dan kembali ke perusahaannya. Sesampainya di minimarket, Amira dan Axel langsung mengelilingi etalase susu dan barang-barang lainnya. Tas keranjang perlahan mulai penuh dengan kebutuhan Axel dan juga Amira. "Ma, lihat itu." Axel menarik ujung baju Amira dan satu tangan lagi menuju ke lantai. Amira mengarahkan mata ke arah tangan Axel. Matanya membulat ketika melihat dompet tergeletak di lantai. "Bu," Amira segera memanggil seorang wanita parubaya yang baru saja berjalan menjauh, yang dia pikir adalah pemilik dompet yang jatuh itu. Karena wanita itu tidak mendengarnya, Amira sembari menuntun tangan Axel berjalan mendekati dompet itu dan memungutnya, lalu memeriksa isi dompetnya. Dia juga mencari kartu identitas untuk mengetahui siapa pemilik dompet itu. "Bu," panggilnya lagi pada wanita itu. Setelah 3 kali panggilan dan Amira mengikuti langkahnya, wanita itu akhirnya berhenti dan menoleh ke arahnya. "Kamu panggil saya?" tanya wanita itu merasa Amira manggilnya. "Apakah nama Ibu Lastri?" tanya Amira. Dia pikir dia harus mencocokkan nama wanita itu dengan nama yang tertera dalam kartu identitas dalam dompet itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia tidak mau menyerahkan dompet yang berisi banyak uang dan beberapa kartu pada orang yang salah. "Ya, bagaimana kamu bisa tahu namaku? Apa kita pernah bertemu?" Wanita itu malah terlihat bingung dan menatap Amira lekat. "Oh tidak, kita belum pernah bertemu sebelumnya," elak Amira. Lalu, matanya memicik heran. "Dompet Anda jatuh," ucap Amira sembari menunjuk dompet yang Axel temukan. Wanita itu tidak segera mengambil dompet itu dari tangan Amira. Dia malah memilih memeriksa tasnya dengan cepat. Setelah mendapati dompetnya tidak ada di tas, baru kembali melihat Amira dan Axel dengan senyum tipis. "Iya, itu dompetku," ucapnya dengan suara rendah. Amira segera memberikan dompet yang ditemukan pada wanita itu. "Ibu, lain kali lebih hati-hati. Untung anakku melihatnya saat dompet itu jatuh," ucap Amira. "Iya, terima kasih." Wanita itu tersenyum ramah. "Bukan jatuh, Ma," protes Axel. Seruan Axel itu membuat Amira dan wanita itu langsung membulatkan mata menatap Axel. Ekspresi yang mereka tunjukkan sama, kaget dan bingung. "Sayang," Amira mengusap kepala Axel. "Om itu." Axel lalu memutar leher, menoleh ke arah luar minimarket dan menunjuk seorang pria meninggalkan minimarket dengan tergesa-gesa dan cepat. Amira dan wanita itu otomatis langsung mengarahkan pandang mereka sejurus dengan arah yang ditunjukkan Axel. "Om itu yang mengambil dompetnya dari tas Omah," ucap Axel. Amira dan wanita itu saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka di dalam minimarket ada kejahatan yang hampir saja berhasil menjalankan aksinya. Untung Axel melihat perbuatannya, dan saat mendengar Axel manggil Amira dengan suara keras, pria itu kaget dan segera kabur. Sekali lagi wanita itu mengucapkan terima kasih pada Axel dan Amira. Amira segera pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran setelah yakin tidak ada barang yang tertinggal dan terlupakan. "Semuanya Rp450.000, Bu," ucap kasir setelah semua barang di-scan. Amira membuka dompetnya hendak membayar. "Biar saja saya yang bayar." Tiba-tiba seorang menyela. "Maaf, aku tidak butuh uangmu," celetuk Amira setelah menoleh dan melihat siapa yang ingin so baik membayar belanjanya. Awalnya dia pikir ada orang baik yang dikirim Tuhan untuknya dan juga Axel. Tapi setelah melihat siapa yang memberikan tawaran itu, Amira tahu kalau bantuan membayar itu bukan tawaran tulus dan sesungguhnya, melainkan tawaran yang memiliki tujuan untuk menghina dan mempermalukannya. Laras tersenyum penuh cibir mendengar penolakan Amira, yang menurutnya terlalu gengsi menerima bantuannya. Wajah yang sejatinya cantik itu terias senyum yang seharusnya tidak dilakukan karena mencoreng wajah yang cantik. "Sudah menjadi janda masih sombong juga," gumamnya kesal. Amira membalas perkataan Laras dengan senyum terpaksa bersama dengan lirikan matanya yang tajam. Namun menunjukkan bila dia sama sekali tidak memperdulikan kehadiran dan kata-kata Laras. "Bukankah lebih baik menjadi sombong atas miliknya sendiri daripada sombong hasil dari rebutan milik orang lain?" balas Amira dengan wajah sinis dan balik mencibir. Sembari berkata menanggapi Laras dan tidak mau membuat petugas kasir menunggu lama dan bingung,
Amira mengambil uangnya dari dalam dompet dan memberikannya pada petugas kasir. Amira menarik tubuh Axel lebih mendekat padanya dan batasi jarak dari Laras. Cerai dari Bayu, ternyata kamu hanya mampu belanja di minimarket. Kasihan, tidak ada lagi yang berimu uang belanja bulanan ya. Kembali Laras menghina dan merendahkan Amira. Bahkan dia mempermalukan Amira di depan petugas kasir yang mau tidak mau mendengar dan menyaksikan perbincangan mereka karena suara Laras cukup keras dan sepertinya disengaja. Meski begitu, tidak mengabaikan tugasnya. Tapi kamu tenang saja Amira. Kalau kamu mau, aku akan mendaftarkan anakmu ke lembaga atau yayasan bisa membantu biaya hidupmu biar tidak menjadi anak miskin. Sambung Laras mengarahkan pandangannya pada Axel yang kini bersembunyi di balik tubuh Amira. Amira menghela napas panjang menahan rasa kesal dalam hati karena Laras menyinggung masalah Axel. Hanya saja dia tak boleh terpancing emosi atas kata-kata yang Laras lontarkan untuknya karena dia pikir semakin dia terpancing dan marah, semakin Laras senang karena merasa menang. Bukan itu saja, bersamanya ada Axel yang harus dia perhatikan tumbuh kembang mentalnya. Amira tidak mau Axel melihat pertengkaran yang tidak baik untuk perkembangannya. Dia juga sedang berada di minimarket. Ada beberapa pengunjung yang mungkin akan perhatikan mereka bila sampai dia terpancing dan marah pada Laras dan membuat keributan lebih besar. Kembaliannya Bu, petugas kasir dengan ragu menyela obrolan mereka dan memberikan uang kembalian pada Amira. Tidak usah, pakai saja untuk membayar belanjaan ibu ini. Sepertinya dia yang perlu dikasihani, bukan aku. Saud Amira bergantian membalas apa yang dilakukan Laras padanya sembari melirik soft drink yang dibawa Laras. Amira tidak tahu apa tujuan Laras ada di minimarket itu. Apakah memang benar-benar ingin membeli minuman dan mereka kebetulan bertemu atau hanya ingin menghina dan permalukannya di depan orang-orang. Di tangan Laras hanya ada satu botol soft drink saja. Wajah Laras langsung berubah merah, bahkan senyum penuh cibir yang selalu tergambar pada wajahnya untuk menghina Amira seketika menghilang. Wajahnya berubah masam dan kesal mendengar balasan Amira yang menohok dan merendahkannya. Amira tersenyum senang melihat perubahan ekspresi Laras, lalu meraih dan mengambil tas belanjaannya dan meraih tangan Axel untuk pergi. Tetapi sebelum pergi meninggalkan minimarket, Amira kembali mendekati Laras dan sedikit mencondongkan tubuh ke arah Laras. Aku saranin, setelah ini kamu segera pergi ke dokter kulit dan periksa, kasihan tuh wajahmu terbakar. Hati-hati gosong, jangan sampai Bayu kabur karena takut melihat wajahmu yang gosong. Lili Amira menyindir dan mengejek wajah Laras. Setelah berkata demikian, salah satu sudut bibir Amira tertarik ke atas bergantian mencibir Laras. Dia merasa puas karena telah membalas kesombongan Laras. Amira, jangan sombong kamu. Kalau mau bayar buruan. Masih banyak mengantri di belakang. Celuk wanita parubaya di belakang Laras. Teriak kemarahan Laras langsung terpotong. Laras memutus poros leher melihat siapa yang mencekat kata-katanya untuk melupakan kemarahannya pada Amira dengan tatapan tajam dan masih menunjukkan kemarahannya. Kenapa? Mau marah? Cantik-cantik suaranya cempreng, berisi kayak ompreng di pinggir jalan. Ketus wanita itu lagi mendekati cara Laras melihatnya. Hei wanita tua, urus saja urusanmu sendiri. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kurang kerjaan. Balas Laras tak kalah ketusnya. Kamu ini yang kurang kerjaan, minggir. Balas wanita itu lagi sambil mendorong Laras menggunakan lengannya dan maju mendekati kasir. Hei, aku mau bayar. Teriak Laras tidak rela. Tempat dan antriannya diserobot. Bukankah wanita tadi sudah membayar untukmu? Pergi saja sana. Kembali Laras didorong oleh wanita itu. Karena kesal dan marah juga tidak mungkin menang melawan wanita parubaya itu, Laras mengentakkan kaki kesal sembari meletakkan kasar soft drink yang sejak tadi dipegangnya di atas meja kasir, lalu pergi meninggalkan wanita itu dan keluar dari minimarket tanpa membawa apapun juga. Dasar wanita tua, awas saja kalau aku ketemu kamu lagi. Aku bikin perkedel kamu. Romet kesal Laras, sembari keluar dan berjalan masuk ke dalam mobilnya. Laras terus saja menggerutu kesal. Sedangkan wanita yang tadi mengusirnya tersenyum senang dan puas melihat Laras pergi dengan kesal dan tidak berdaya. Dasar wanita aneh, gumamnya. Wanita itu geleng-geleng melihat tingkah Laras. Meski dia tidak mengenal Laras dan juga Amira, tapi Amira dan anaknya sungguh menolongnya dari kehilangan dompet dan uangnya. Ya, wanita parubaya itu adalah Lastri, wanita yang hampir saja kecopetan dan dompetnya ditemukan Axel. Mah, bukankah tante itu yang kemarin ketemu kita pas beli es krim?
Kenapa tante itu jahat pada mama? Tanya Axel setelah mereka duduk di dalam taksi. Axel menoleh dan melihat wajah Amirah dengan tatapan sendu. Dia merasa sedih melihat mamanya dimarahin dan diindah orang lain. Amirah tersenyum membalas tatapan Axel, lalu mengusap lembut kepala Axel dan mendaratkan satu kecupan pada pucuk kepalanya. Amirah membawa kepala putranya ke dalam dada dan mendekapnya penuh kasih sayang. Mama jangan sedih ya. Jangan dengerin kata-kata tante tadi, ucap Axel dalam dekapan Amirah sembari mengusap-ngusap lembut tangan Amirah. Iya sayang, mama gak sedih kok, balas Amirah kembali mendaratkan satu kecupan lembut. Kan ada kamu yang menemani mama, sambungnya lagi. Axel dan Amirah tenggelam dalam kasih sayang anak dan ibu. Hingga beberapa menit kemudian, Axel mengangkat kepala memberi jarak antara mereka, lalu kembali melihat Amirah dengan tatapan manik bening matanya. Aku pengen cepat-cepat gede biar bisa belain mama kalau ada tante-tante jahat kayak tadi, ucap Axel dengan polosnya. Amirah kembali tersenyum senang, meski hatinya teriris oleh hinaan dan kata-kata laras. Tapi melihat senyum dan wajah tanpa dosa Axel membuat luka hatinya terobati dengan lebih cepat. Kembali Amirah mengusap rambut Axel. Kamu pasti cepat gede asal makan yang banyak dan belajar yang rajin, tanggap Amirah bangga dengan pemikiran Axel. Kembali Amirah merangkul tubuh Axel dan memeluknya. Sepanjang perjalanan pulang, Amirah menanggapi dan menemani Axel ngobrol. Bocah kecil itu yang menjadi penghibur untuknya. Semua yang dialaminya ternyata bisa dengan cepat membuat hati Amirah mengeras seperti sebuah luka yang perlahan sembuh. Hanya saja kesembuhan itu tidak terlalu normal untuknya. Ada jaringan perut dalam lukanya, sehingga membentuk sebuah benteng keras dalam hatinya. Hari demi hari dijalani Amirah dengan kehidupan yang berbeda dari saat masih bersama Bayu dan tinggal di rumah besar mereka. Sekarang dia masih tinggal di rumah Nando, namun mulai menemukan ketenangan hati. Amirah harus menjalani kehidupan normalnya. Hari ini Amirah mulai bekerja di kedai ayam Nando, sembari menunggu balasan dari lamaran yang dikirim beberapa perusahaan. "Ma, aku ikut mama kerja kan?" tanya Axel seperti tak mau ditinggal Amirah. "Kerja? Coba kamu tanya sama Om Nando, boleh tidak mama kerja bawa anak?" ucap Amirah melihat Axel, lalu mengarahkan pandangannya pada Nando. Kebetulan saat ini, mereka sedang sarapan bersama sebelum masing-masing mulai pekerjaannya mereka. "Om, boleh kan aku ikut kerja mama?" tanya Axel sesuai permintaan Amirah untuk bertanya pada Nando. Nando tersenyum lalu mengalihkan pandangannya pada Amirah dan kembali membalas tatapan Axel dengan tatapan lembut. "Tentu saja boleh sayang. Kamu boleh ikut mama kerja, tapi ingat, jangan ganggu mama saat mama kerja. Nanti kamu main di rumah om aja ya," balas Nando. "Iya om." Axel senang mendapatkan izin dari Nando. "Bilang apa sama om Nando?" Amirah mengusap rambut Axel dan minta Axel mengucapkan terima kasih pada Nando. "Terima kasih om, aku janji, aku gak akan gangguin kerja mama," ucapnya ceria. Nando dan Amirah saling bertukar pandang dan sama-sama tersenyum melihat tingkah lucu Axel. Bagaimana tidak tertawa, karena senang mendapatkan izin ikut kerja mamanya, Axel langsung menyantap sarapan di pinggirnya dengan lahap. Bahkan 2 paha ayam goreng langsung digigit bergantian, seperti tidak ingin ada yang mintanya. "Pelan-pelan sayang," Amirah mengingatkan Axel agar lebih sopan makannya. "Tidak apa Amirah, namanya juga anak kecil. Aku pernah menjadi seperti dia," ucap Nando maklum karena dia merasa dulu seperti Axel kalau sudah melihat ayam goreng. Amirah tersenyum malu. Bagaimanapun dia tetap tidak enak hati pada Nando karena masih menumpang tempat tinggal. Dalam hati dia berjanji akan segera mencari rumah kontrakan agar tidak selalu merepotkan Nando dan Bu Inem karena secara tidak langsung keberadaannya terlebih Axel membuat pekerjaan Inem bertambah. Axel sering mengajak Inem menemaninya dan main. Amirah pergi ke kedai ayam bersama Nando dan Axel. Saat keluar dari mobil, Nando menggandeng tangan Axel dan mereka berjalan bersama masuk ke dalam kedai. Sebenarnya Amirah merasa canggung berjalan bersama Nando, apalagi Axel berjalan di samping Nando dan mereka berdua terlihat akrab. Dia takut orang lain memandang lain dan salah paham pada mereka. Seperti mengerti keresahan dan kekhawatiran Amirah, sebelum benar-benar mereka masuk ke dalam kedai, Nando menghentikan langkahnya dan melihat Amirah. "Tidak usah memikirkan apa yang orang lain pikirkan, asal apa yang mereka pikirkan tidak sesuai apa yang sebenarnya terjadi pada kita. Tidak usah takut," ucap Nando menghibur Amirah. Amirah sempat tercengang dengan perkataan Nando. Dia sama sekali tidak menyangka bila Nando memperhatikan dan mengetahui apa yang sedang dia pikirkan.
Nando kembali memberi Amira senyum melihat ekspresinya yang terdiam dan malah tampak kaget. Ayo, aku akan perkenalkan kalian dulu pada karyawan yang lain. Ajak Nando kembali melanjutkan langkah mereka. Apa yang dikhawatirkan Amira benar-benar terjadi. Saat mereka bertiga masuk ke dalam kedai, Amira merasa seakan-akan semua mata karyawan kedai Nando langsung menyambutnya dengan tatapan penuh tanya, dan mungkin bisa dikatakan penasaran tentang siapa dirinya dan apa hubungannya mereka. Ayo, Nando kembali mengajak Amira masuk. Nando memberikan senyum ramah pada karyawan mengucapkan salam padanya. Kalian semua, mari kumpul ke sini sebentar. Seru Nando memanggil semua karyawan untuk berkumpul mendekat. Satu persatu hingga semua karyawan terkumpul mendekati Nando dan berdiri di hadapan Nando, sedangkan Amira berdiri di samping Nando dengan Axel berdiri di depannya. Pagi ini, aku akan memperkenalkan karyawan baru yang akan bekerja di sini bersama-sama dengan kalian. Ucap Nando mengedarkan pandangannya pada semua karyawan kedai yang tidak kurang dari 20 orang. Sekarang Nando mengarahkan mata pada Amira dan sedikit memberinya senyum. Bagaimanapun, dia harus tetap menjaga nama baik dan juga Amira. Perkenalkan, dia temanku, namanya Amira. Dan anak kecil ini Axel, anak Amira. Ucapnya lagi. Amira memberi salam pada mereka dengan senyum dan membungkuk sedikit. Salam kenal semuanya, namaku Amira. Mohon bantuannya. Sapa Amira dengan ramah dan rendah hati. Hai Amira, selamat datang di kedai ayam goreng sahabat. Secara serempak, mereka melambaikan tangan dan membalas sapaan Amira. Amira terharu melihat sambutan mereka yang ramah. Dia tidak tahu kalau sebelum Nando membawa dan perkenalkan dirinya, pria itu telah membicarakan dan memberitahukan pada karyawan tentang Amira yang bersama bekerja mereka di kedai. Nando juga mengatakan bila Axel akan lebih sering ikut Amira bekerja. Nando juga meminta mereka untuk tidak iri atau membicarakan apapun tentang mereka. Nando menempatkan Amira di bagian kasir dan sekali Amira boleh membantu melayani pengunjung bila sedang ramai. Kebetulan Nando memang sedang berencana menambah petugas kasir karena saat kedai ramai, antrean pembayaran sekali terjadi penumpukan. Ya, meski kedai ayam goreng tidak terlalu besar, tapi pengunjung tidak sedikit. Kedai ayam goreng milik Nando termasuk ramai karena rasanya memang enak dan banyak varian yang disukai anak-anak maupun dewasa. Nando, apa ini tidak berlebihan? Amira merasa tidak enak hati karena baru masuk dia sudah memegang kasir. Menurutnya lebih baik dia menjadi pelayan saja. Tidak Amira, lagian ini posisi yang tepat untukmu. Kamu juga masih bisa menemani Axel bermain, ucap Nando. Tapi sudahlah, jangan pikirkan tentang mereka. Mereka tidak akan iri kok. Aku sudah bicarakan hal ini pada mereka sebelumnya. Nando kembali minta Amira untuk tidak berpikir macam-macam. Karena penjelasan Nando dan Neni petugas kasir lama, akhirnya Amira bisa sedikit lebih lega. Neni, kamu ajarin Amira ya? Perintah Nando. Iya Pak. Setelah menyerahkan tanggung jawab membimbing Amira pada Neni, Nando pergi ke ruang kerjanya dan mengajak Axel ikut bersamanya. Seperti janjinya, Axel mengikuti Nando dan tidak ingin mengganggu kerja mamanya.